Oke, jadi mungkin Anda sudah sering mengenal dioda ya, untuk rangkaian penyearah ya. Penyearah. Nah, ini kita coba akan analisis di sini ya. Jadi dioda ini adalah fundamental apa namanya? Nah, sirkuit nonlinear yang paling dasar ya. Sirkuit nonlinear yang paling dasar itu dioda ya. Jadi ada dioda, transistor. Nah, dioda ini karena dia terdiri dari junction P dan N aja, jadi dia paling simpel, paling dasar ya. Ini simbolnya seperti ini, Anda sudah bisa lihat. Nah, jadi dia di sini kalau karakteristik yang paling sederhana ya, itu seperti kita lihat di gambar yang B ini ya. Ini adalah model dioda yang paling sederhana. Jadi dia ada dua mode ya, reverse bias dan forward bias ya. Jadi reverse bias ini artinya nanti ya diberi tegangan yang terbalik, forward ini diberi tegangan yang forward ya. Nah, ini ada dua mode, artinya modenya ini bisa dia berperan sebagai yang pertama ini kalau reverse bias, dia Anda bayangkan sebagai switch ya. Jadi kalau ketika reverse bias dia seperti rangkaian yang terbuka ya. Jadi ketika reverse bias dia rangkaian terbuka. Ketika forward bias dia rangkaiannya adalah tertutup ya, tertutup. Nah, ini adalah jadi dioda ini memiliki simpelnya ini memiliki dua mode on dan off. Ya, itulah mengapa dioda ini disebut rangkaian nonlinear ya. Karena apa? Karena dia sifatnya itu punya lebih dari satu, ada dua statusnya ya, atau ada dua modenya ya. Dia bisa sebagai switch, bisa on, bisa off. Ya. Kalau rangkaian yang linear seperti resistor, kapasitor, atau induktor itu kita sebut sebagai rangkaian yang linear. Karena apa? Karena dia sifatnya itu hanya itu saja ya. Resistor dia kalau misalkan dilewati arus ya, dia akan menghasilkan beda tegangan. Seperti itu juga. Kapasitor juga seperti itu. Hubungannya dengan perubahan arus atau perubahan tegangan ya. Dia tidak memiliki mode on, mode off. Ya. Nah, tapi kalau rangkaian yang non-linear itu dia memiliki mode-modenya. Ada artinya kalau kita lihat grafiknya ya, grafiknya ini dia patah ya. Ini ada dua mode, yang satu, mode yang kedua. Jadi kalau pengertiannya perbedaannya linear dan non-linear, kalau linear itu dia hubungan output dan inputnya itu dia apa ya namanya, konsisten ya untuk semua input ya. Sementara kalau yang non-linear ini dia kita bisa bagi-bagi pecah-pecah atau lebih dari satu ya. Jadi di sini sifatnya saat reverse bias dan sifatnya saat forward bias. Itu adalah yang disebut non-linear. Nah, kemudian ada katoda dan anoda ya. Di katoda itu adalah terminal negatif ya, atau di semikonduktor N-nya, anoda adalah terminal positif. Ya. Oke, di sini kita lihat karakteristik dari PI ya. Nah, itu kita bahas sebagai switch, bisa open, bisa close. Oke, nah kalau apabila kita hubungkan dioda dengan rangkaian yang lain, ya, misalkan ini dengan resistor, ya. Nah, kita perlu tahu mode diodanya ini apa ya? Mode diodanya apa? Jadi misalkan di sini kita punya tegangan, kemudian punya resistor, kemudian ada dioda, ya. Nah, ini kita perlu semacam analisis, ya. Kita lihat diodanya ini dia on atau off, ya. On atau off. Nah, kalau sekilas kita bisa tahu ya ini pasti on ya. On atau artinya dia close circuit ya. Jadi kita bisa analisis tinggal
Ini berarti ini Anda ganti dengan kabel yang tertutup atau close ya, sehingga arusnya berarti 10 dibagi 1 kilo ohm sama dengan 10 miliampere. Sementara yang sampingnya ini ya, nah ini karena dia terbalik ya terbalik kan diodanya ya. Jadi ini kita lihat tegangannya di sini lebih positif daripada yang bawah. Nah, ini modenya berarti off ya, modenya sedang rangkaian terbuka. Jadi ini Anda ganti saja dengan rangkaian terbuka. Apa yang terjadi? Jadi ada sumber tegangan, ada resistor, tapi di sini rangkaian terbuka. Ya, berarti tidak ada arusnya, tidak ada arus. Tidak ada arus, sehingga di sini beda tegangan antara dioda di sini adalah 10 volt. Ya, di sini 10 volt, di sini 10 volt karena tidak ada arus. Nah, di sini 0 volt. Oke, nah kita sering ya melihat aplikasi dari dioda yaitu adalah rectifier atau penyearah ya. Jadi ya dioda ini sebenarnya dioda, tapi aplikasinya apa? Aplikasinya adalah penyearah. Nah, ini contohnya adalah di sini sumber tegangan V ya. Ini adalah sumber tegangan AC ya, sumber tegangan AC. Jadi dia melewati dioda ini, kemudian juga resistor, maka dia akan melewatkan arus yang positif saja. Ya, dia yang negatif, saat fase negatif dia akan ditahan. Ya, jadi cara kerjanya ya dia hanya melewatkan arus yang positif. Karena ini kan arus AC kan, kadang AC ini kadang yang atas positif, yang bawah positif. Nah, jadi dia hanya melewatkan yang positif saja, yang saat atasnya positif. Sehingga yang didapatkan di sini dia akan menjadi positif. Nah, ini contoh dari rectifier ya. Jadi di sini misalkan VS ya. Jadi di sini charger aplikasinya. Jadi untuk ngecas sebuah baterai 12 volt. Di sini ada sumber tegangan 24 volt AC ya. Nah, ini ingin mengecas baterai ini ya. Tentunya kalau kita ingin ngecas ini tegangan yang ini harus lebih besar daripada tegangan yang baterai ya. Nah, untuk mendesainnya seperti apa? Nah, Anda bisa tambahkan dioda ya. Dioda di sini kemudian ditambahkan resistor. Jadi dia ngecasnya ini hanya saat ini apa namanya? Fase yang positif saja. Kemudian aplikasi yang lain ini adalah sebagai logic gate ya, sebagai logic gate atau gerbang digital ya, gerbang logika. Nah, ini contohnya ini adalah yang kiri ini adalah aplikasi dari gerbang logika OR, yang kanan ini adalah gerbang logika AND. Oke, di sini nanti kita akan lihat ya bagaimana dia bisa menjadi OR dan AND. Oke, jadi Anda lihat di sini ada 3 input ya, VA, VB, dan VC. Keluarannya adalah VY. Ya. Ini inputnya adalah ABC ini. Jadi kalau kita beri tegangan OR ya, karena rangkaian OR, ya, OR itu kalau misalkan salah satu kita beri logikanya 1, maka keluarannya juga 1. Jadi salah satunya 1, maka dia akan 1. Nah, misalkan kita beri logika 1 itu adalah kita kasih tegangan 5 volt ya. Jadi salah satu aja. Yang VA ini 5 volt ya. Yang B ini misalkan 0, yang C 0. Yang terjadi adalah 5 volt ini dia akan di sini forward bias. Yang 0 ini karena nggak ada tegangan atau mungkin negatif adalah negatif. Jadi 5 volt dia akan ke
sini ya, 5 volt. 5 volt dia harusnya mengalir sini. Jadi karena ini 5 volt ini dilewatkan, jadi seperti kabel yang ini itu apa namanya? Kabel yang tersambung kan, close circuit. Walaupun ini di sini tadi open, nah, tapi di sini nanti tegangannya akan ikut-ikutan yang VA ini. Ya. Ikut jadi 5 volt. Sehingga VY juga 5 volt. Ya, jadi kalau ini ada salah satu aja tegangannya, maka dia juga akan mengikuti tegangan di salah satu ini. Maka dia seperti rangkaian OR. Ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu rangkaian N, ini VA, VB, VC, ya. Inputnya, kemudian outputnya VY. Ya. Nah, jadi kalau salah satu ini kita beri tegangan, ini ada catu daya 5 volt ya di atasnya ini. Ya. Ini kalau kita beri tegangan 5 volt, nah ini sama aja kan seperti rangkaian terbuka. Ya, rangkaian terbuka. Ini karena rangkaian terbuka. Ini rangkaian terbuka, terus kemudian karena terbuka, ini juga kalau B-nya kita kasih 5 volt, ini 5 volt, ya, berarti ini kan rangkaian terbuka semua karena dia reverse bias. Jadi di sini terbuka semua. Jadi ini 5 volt, di sini juga 5 volt juga. 5 volt juga. Ini juga 5 volt juga. Nah, jadi kalau ini semuanya dikasih 5 volt, yang depan ini dikasih 5 volt. Kalau salah satunya saja ada yang ini apa namanya 0, misalkan ini 101 atau 505 yang D 0, maka yang terjadi adalah ini akan ada arus yang mengalir dari sini ke sini. Karena ini rangkaiannya forward bias, maka dia close. Ya. Maka di sini tidak lagi 5 volt ya, karena ada arus mengalir. Di sini jadinya adalah ya mengikuti tegangan B-nya ini. Kalau 0 berarti dia juga 0 juga. Ya, itu mirip dengan ini ya apa namanya rangkaian N. Ya. Oke. Nah untuk kita menganalisa dioda, ya, untuk kita menganalisa dioda ini agak tricky ya, atau ada difficulty-nya. Ya. Jadi bagaimana kalau kita ingin menganalisa sirkuit yang terdapat beberapa dioda. Ya, saya yakin Anda sudah dapatkan di rangkaian listrik 1 ya, mengenai analisis nodal, mesh, resistor, seperti itu ya, kum-ohm, dan sebagainya ya. Nah, ini kan dioda, ini kan tadi kita perkenalkan kan simpel, Anda bisa bayangkan dia on atau off. Nah, ini kesulitannya adalah apabila kita memiliki beberapa dioda sekaligus, nah kita harus menentukan, ya, kesulitannya adalah dioda ini dia statusnya apa ya, statusnya ini apakah on atau off, on atau off. On atau off ya. Jadi misalkan ada 2 dioda seperti ini ya. Ini ada sumber tegangan, kemudian ini ya. Nah, kita harus asumsikan ya, ini kira-kira diodanya ini on atau off ya. Sehingga caranya ini sebenarnya adalah yaitu assume the status of all diodes. Jadi kita coba-coba ya, coba-coba saja ya. Jadi kita coba-coba diodanya ini kita coba ya. Jadi misalkan Anda asumsikan ini on semua. Oh, berarti rangkaiannya nyambung semua. Kemudian yang kedua adalah solve via mesh dan nodal analysis yang Anda pelajari di rangkaian listrik 1 ya. Nah, kemudian dicek ya, itu benar enggak sih? Koheren enggak? Ya. Kalau misalkan tidak koheren, maka ya balik lagi, asumsinya berarti salah. Kita coba yang lain. Ya. Oke, ya, jadi seperti itu. Jadi tekniknya kalau misalkan ada
soal seperti ini ya. Ya ini ada 2 dioda ya, Anda asumsikan dulu misalkan ini nyambung, on semua ya, kemudian dianalisis ya. Ini, apa namanya, arusnya berapa ya, sama keluarannya berapa, ini kemudian dianalisis. Kemudian kalau tidak koheren ya, tidak koheren maka berarti asumsinya salah, diulangi lagi. Jadi kalau di sini ada 4 kombinasi ya, asumsi ya, ini kan on off on sama off off. Nah, itu bisa dicoba semuanya. Oke, ngecek coherence-nya itu gimana ya? Ngecek koheren itu ya dari, ada contohnya enggak ya? Ngecek koheren itu misalkan Anda asumsikan ya, Anda asumsikan di sini, on, Anda semua di sini on. Kalau on, ini kan berarti tegangan yang atas itu lebih besar daripada tegangan yang bawah, ya. Nah, ini nanti jadi saat Anda kalkulasi dengan nodal atau mesh, ini ini dulu, apa namanya, Anda pakai asumsi dulu, ini on misalkan, berarti ini nyambung. Nah, nyambung. Kemudian, dicek apakah dia tegangan ini dan ini, sama atau enggak. Kan ini 0, ini apakah ini sama enggak, berarti dia koheren. Kalau tidak koheren, ya berarti salah asumsinya ya. Oke. Oke, nanti bisa jadi buat PR itu. Oke. Oke. Nah, kemudian terminal karakteristik terminal dari dioda ya. Jadi tadi kita ada 2 buah zona ya. Jadi yang simplified-nya itu, ada reverse, ada forward bias ya. Nah, kalau kita lihat lebih dekat lagi, itu, itu tadi simplifikasinya, idealnya on dan off, kemudian close dan open ya. Kemudian kalau kita lihat terminalnya, karakteristik dari dioda, itu, kita bisa bagi menjadi 3 ya. Jadi ini lebih detail ya dari simplifikasi tadi. Kita bisa bagi jadi 3. Jadi ada forward bias, kemudian ada reverse bias, ya, ada reverse bias, kemudian ada breakdown. Oke, jadi kalau forward itu saat V lebih dari 0, reverse V kurang dari 0, ya, breakdown V jauh lebih kurang dari 0. Oke, jadi ini adalah relationship atau hubungan antara tegangan dan arus yang melewati dioda saat forward bias. Ini awalnya rumusnya ini ya. Jadi ini kalau Anda lihat, ini arus, ini adalah tegangan ya. Jadi sama seperti kalau lewat resistor kan berarti I sama dengan V per R ya. Kalau dioda ini ya. Nah, jadi yang lain-lainnya ini adalah konstan. IS, E, VT, 1 ini adalah konstan. Anda perlu perhatikan I sama V aja. Nah, ini adalah konstanta. Kemudian, nah ini simplifikasinya seperti ini. Kalau misalkan V-nya jauh lebih besar. Oke. Kemudian kalau di forward bias, ini kebalikannya. Ini kalau V jadi I, hubungan V dan I. Ya. Kemudian ini adalah
Nah, kemudian ini adalah hubungan antara arus dan tegangan ya, di daerah reverse bias. Reverse bias. Jadi ini kalau kita lihat I sama dengan minus IS E pangkat ini. Ya. Kemudian ini disederhanakan. Nah ini ternyata ini mendekati 0 ya. 1 per E. Nah ini mendekati 0 ya. Mendekati 0. Nah, jadi di sini VT-nya ini V-nya ini larger kan karena dia besar ya. Nah, dia besar 1 dibagi sesuatu yang besar maka dia akan mendekati 0 ya. Nah, karena mendekati 0 ya I-nya ini sebenarnya mendekati 0 ya, tapi dia diaproksimasi dia akan mendekati nilai IS. IS itu konstan. Jadi saat reverse bias ini Anda bisa bilang nilai I-nya ini konstan di minus IS. Ya. Ini harganya antara 10 minus 9, 10 minus 14. Ya. Kemudian Zener, breakdown region. Ya. Jadi daerah breakdown ini adalah daerah di mana V-nya itu di dioda ini negatif tapi sangat besar sekali. Sangat besar. Ini bisa disebut sebagai Zener knee voltage. Jadi dia saat diberi tegangan reverse yang besar, ya, yang terjadi adalah dia tidak bisa menahan lagi. Kan tadi dioda kan kalau misalkan reverse dia akan menahan arus. Tapi kalau udah dikasih tegangan yang beda potensialnya tinggi, maka dia tidak bisa menahan lagi ya. Nah, tapi di sini dia akan mengalirkan arus tapi di sebuah tegangan tertentu ya. Atau disebut biasanya Zener knee voltage. Jadi ini adalah aplikasinya di dioda Zener. Jadi dioda Zener itu memanfaatkan sifat breakdown ini. Memanfaatkan breakdown. Jadi ketika dia dialiri arus yang negatif atau reverse, maka dia akan tetap di salah satu tegangan ini. Sehingga dia banyak dimanfaatkan untuk regulator. Nah, jadi di sini penjelasannya dia non-destruktif. Jadi dia tidak merusak diodanya. Ya. Jadi dikasih reverse bias yang nilai V-nya besar ya, dia akan ke arah tegangan tertentu atau Zener knee voltage. Oke, jadi ini adalah rangkumannya. Ya. Rangkumannya ini. Jadi ini adalah hubungan arus dan tegangan. Kemudian kita lihat ada beberapa region ya, forward, reverse, kemudian breakdown. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat sekarang kita masuk ke forward region. Karena aplikasinya kan kita sering melihat dioda itu di forward region. Kecuali untuk Zener itu biasanya untuk di breakdown ini. Nah, Anda lihat di sini di forward region ini dia mulai menghantarkan arus saat di satu titik tegangan tertentu, yaitu di 0,7 volt. Ya. 0,7 volt. Nah, Anda kalau ingat VF atau barrier voltage, maka ini sebenarnya adalah barrier voltage-nya ya di sini ya. Jadi kalau Anda punya dioda, Anda kasih beda tegangan kurang dari 0,7, maka dia akan belum mulai mengaliri arus, dia masih ditahan barriernya. Nah, saat lebih dari 0,7 dia akan
menghantarkan, ya, menghantarkan arus. Oke. Nah, sekarang oke, jadi kuliah kita hari ini akan sampai ini 3 ini. Jadi kita bagaimana memodelkan dioda ya, pada mode forward ya, forward karakteristik ya, atau forward bias. Ini kita bisa memakai beberapa pendekatan ya, pendekatan. Jadi ada 4 model ya. Kita bahas yang 3 model dulu. Sebenarnya ada lagi satu lagi model yaitu adalah piecewise linear ya. Kita tambah lagi. Ini kurang. Oke. Ada beberapa model ya. Di eksponensial, constant voltage drop model, ideal, dan piecewise linear model. Oke, kita bahas yang pertama adalah eksponensial model. Ini sama seperti tadi yang kita bahas tadi, ya. Jadi saat hubungan antara arus dan tegangan, ya, ini Anda bisa lihat ID dan VD ya. Ini digambarkan sebagai hubungannya eksponensial ya. ID IS EVD bagi VT. Ini adalah model yang paling akurat. Modelnya paling akurat. Ini memang lebih difficult ya, lebih sulit karena ada E-nya itu, E-nya ada eksponensial. Jadi kalau untuk ngitung-hitungan ya harus pakai kalkulator. Oke, jadi ini contohnya ini. Contohnya ada sirkuit seperti ini, VDD. Ada tegangan VDD, resistor R. Nah, ini saya kasih pointer. Resistor R masuk ke dioda. Ya. Nah, kita tahu di sini diodanya ini ya forward bias ya. Nah, kita harus tentukan ini arus yang mengalir ID ini berapa. ID ini berapa ya. Apakah ID ini apakah ID ini VDD dibagi R ya. VDD dibagi R karena ini dia closed circuit kan. Nah, itu tidak semudah itu. Tidak sesimpel itu karena kalau ini hanya close atau ini open itu tadi adalah asumsi model dioda yang ideal. Nah, tapi karena kita pakai eksponensial model, ya, maka nanti kita harus buat semacam ini apa namanya perpotongan ya antara yang pertama ini adalah karakteristik dioda, kemudian yang kedua ini adalah karakteristik dari beban ya, load line ya. Jadi ini bebannya adalah resistor R ya, resistor R. Ada tegangan ya. Jadi ini arus maksimalnya adalah beban dibagi R ya. Kemudian tegangannya ini VDD ya. Ini garis ini disebabkan oleh resistor. Nah, garis yang ini melengkung ini disebabkan oleh dioda. Nah, ini kemudian dicari interseksinya di mana. Ya. Jadi kita cari perpotongannya itu dari mana. Itulah yang itulah arus dan tegangan yang mengalir di dioda atau di sistem ini. Oke, ini ya. Jadi ini adalah eksponensial model.
Oke, ini Anda bisa ada beberapa tekniknya itu seperti iterasi atau pakai grafik. Ini kan pakai grafik ya, atau pakai ngitung pakai iterasi itu juga bisa. Ini detailnya ini ada di buku, ada di buku. Ya, nanti coba saya highlight, mungkin bisa jadi tugas. Nah, kemudian yang kedua adalah simplifikasi dari eksponensial tadi. Ini adalah kita pakai namanya constant voltage drop model. Jadi tadi yang tadinya ini ya eksponensial seperti ini diasumsikan constant voltage drop. Jadi dia drop di salah satu voltage tertentu, ya, voltage tertentu. Ya. Atau misalkan ini CVDM. Ya. Di sini constant voltage drop diode model disingkat CVDM. Oke, ini lebih simpel ya. Ini lebih simpel dan ngitungnya lebih mudah. Ngitungnya lebih mudah yang pakai constant voltage drop model. Ya. Jadi ini di sini Anda sudah dapatkan asumsikan di sini 0,7. Tinggal Anda cari perpotongannya di mana. Ya. Oke, kalau kita balik lagi ke sini ya, ini nanti tinggal dirubah ke CVDM. Ya. Oke, coba ini saya ingin gambar. Ini ada constant voltage drop model. Kemudian satu lagi, saya constant voltage drop model. Yang kedua adalah yang kita bahas tadi, yaitu adalah dioda yang ideal, model yang ideal. Model yang ideal itu yang tadi kita lihat kalau misalkan ini, kalau misalkan reverse dia akan terbuka. Kalau misalkan tertutup dia akan tertutup. Dia ini ya tertutup ininya. Tapi dia tidak ada constant voltage drop. Dia ada di sini, dari sini. Ada di 0. Oke, mungkin coba saya coret-coret di sini. Oke. Oh, ini bisa. Oke, eksponensial seperti ini ya. Pakai ini. Nggak bisa ya. Stop slide-nya nggak bisa malah. Ya, nggak apa-apa. Malah nggak bisa apa lagi. Oke, ini tadi eksponensial. Ini pennya kok nggak mau sih? Oke, maaf.
Ya, ini aja lah, mau saja. Oke, kalau di sini Anda punya misalkan I dan V. Ya. Kalau eksponensial ini modelnya seperti ini ya. Nah, tapi kalau misalkan yang CVDM atau conservative model ini adalah seperti ini, garis lurus seperti ini. Ya. Kemudian satu lagi yang ideal model ini adalah jadi dia di sini, garis ini, kemudian ke sana ya. Oke, jadi yang ideal itu seperti tadi, kalau misalkan forward dia close, kalau reverse bias dia open ya. Tapi kalau yang constant voltage drop itu dia tergantung di tegangan tertentu, ya. Di tegangan tertentu di V ini ya, dia bisa close. Di bawah tegangan ini dia adalah open. Nah, kalau yang eksponensial itu dia eksponensial ini dia tidak close dan open. Satu lagi yang piecewise linear ini adalah dia seperti constant voltage drop tapi di sini dia linear. Dia linear. Oke, nanti coba nanti kasih latihan soal agar kalian bisa paham. Pak, mohon maaf Pak, mau bertanya. Ya, gimana? Untuk diode itu ambang biasa itu selalu di 0,7 volt Pak? Ya. Jadi kalau misalkan ini ya, apa namanya? Misalkan diminta untuk constant voltage drop model, itu biasanya ada keterangannya. Dia apa namanya? Di 0,7, 0,6, 0,8. Itu kalau misalkan model constant voltage drop ya, ada keterangannya. Jadi nggak harus di 0,7. Kalau di soal yang CVDM itu pasti ada keterangannya. Ini dia voltage drop-nya di mana kalau pakai yang constant voltage drop. Tapi memang kebanyakan ya, soal-soal ini diasumsikan itu adalah voltage drop, VD-nya ini, constant voltage drop-nya ini adalah 0,7. Ya, Anda bisa buat asumsi seperti itu kalau misalkan tidak disebutkan di soal. Ya, 0,7. Soalnya apa? Soalnya nanti di transistor itu nanti kalian akan ketemu lagi yang namanya ini apa namanya VD ini ya. Jadi konstan V antara P dan N ini ya. Ini VBE itu 0,7 asumsinya kalau nggak disebutkan soal. Ya mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ya, ini konstan voltage drop model ini di sini. Ini 0,7 ini ya kalau disebutkan soal 0,7 ya 0,7 itu aja. Nah, ini kan juga ini kan assumes that the slope of ini is vertical at 0,7. Nah. Oke, nah ini kalau yang ideal model adalah seperti ini. Ideal model. Kalau yang piecewise itu seperti CV voltage drop model tapi linear ya. Cara saya cari ya, misalkan piecewise model. Nah ini, oke, ini ada bagus nih. Nah ini eksponensial, kemudian voltage drop yang hijau, yang piecewise ini di tegangan tertentu dia baru naik ke atas. Jadi ini adalah pemodelan ya, pemodelan. Pemodelan itu untuk apa? Untuk kalian bisa menganalisis sebuah
rangkaian ya. Jadi memang ada beberapa ininya apa namanya? Kapan kalian menggunakan ya. Jadi kalau misalkan yang eksponensial itu tadi keunggulannya apa? Dia lebih presisi ya. Jadi presisi ini jadi lebih simpel digunakan ketika voltage-nya rendah, kemudian juga sirkuitnya kurang kompleks, artinya simpel sirkuitnya. Jadi dia lebih ke keakuratannya. Kemudian yang kedua itu Anda bisa pakai constant voltage drop model. Itu kalau misalkan voltasenya itu di antara 0,7 volt ya. Kemudian sirkuitnya itu lebih kompleks ya. Kemudian ini lebih ke praktikal ya daripada akurat. Jadi kurang akurat. Nah, ini yang ideal ini yang paling simpel ya. Nah, sirkuitnya ini untuk menganalisis sirkuit yang simpel ya sangat banyak ya. Jadi Anda pengen secara cepat analisisnya. Kan cuma on off aja ya. Jadi ini kalau misalkan high voltage, aplikasinya high voltage. Jadi kalau beda tegangan 0,1 volt aja kayaknya nggak terlalu ini atau negligible atau tidak dipedulikan ya. Oke, mungkin itu saja. Ini selanjutnya kita akan bahas small signal model ya, untuk di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin ini saya akan perlu beri latihan soal. Ya. Nanti saya posting di Spada, ya. Entah nanti dalam bentuk kuis atau dalam bentuk apa ya, tugas membaca. Sampai sini ada pertanyaan? Apa ini jam? 4:30. Bisa setengah jam. Pak, mau bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Tadi kan di grafik ideal diode itu ada yang reverse bias, forward bias, sama yang breakdown ya, Pak ya? Yang grafik itu. Yang mana? Yang grafik reverse bias, forward, ya itu. Gimana? Untuk yang reverse bias itu dia ininya bolak-balik, Pak. Bisa mendekati 0, menjauhi 0 gitu tegangannya. Gimana? Yang reverse bias. Dia itu arahnya bisa mendekati V samanya 0 sama menjauhi ke 0 gitu, Pak. Apa dia dua arah gitu, yang reverse bias? Yang reverse bias, ini kan kita lihat grafiknya di sini ya. Ini kalau misalkan kita kasih tegangan -1 misalkan ya. -1. Nah, dia sebenarnya ada arusnya yang balik tapi kecil sekali, sangat kecil. I sama dengan -IS ya. Sini diasumsikannya. Kita kasih tegangan -2, dia ada arus juga tapi juga kecil juga, masih kecil. Kasih -3, kecil juga ya. -4, -5 masih kecil juga ya. Karena apa? Karena dia ditahan ya. Walaupun ada arusnya tapi dia sangat kecil. Nah, baru saat kita kasih tegangan ya, yang tinggi sekali ya, yang tinggi misalkan 100 volt, -100 volt. Nah, baru dia akan ini terjadi breakdown, artinya dia akan melewatkan arus tersebut ya. Dia melewatkan arus tersebut. Tapi apa? Tapi tegangannya ini dia akan tertahan di sebuah nilai VZK ini. Ya. Oke, seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Ini sebenarnya ya apa ya? Ya bukan hampir sama, beda sih. Nanti sama nanti ini forward dan reverse bias dan breakdown ini berbeda ya. Ya. Kalau forward ini memang kalau Anda lihat ini di sini seperti pencerminan ya. Forward dan ini reverse breakdown ini seperti pencerminan. Oh, berarti ini sama aja dong, Pak. Ini cuma dibalik aja. Agak beda. Yang beda yang pertama apa? Ini adalah di sini breakdown-nya VZK dengan breakdown-nya yang di dioda ini dia beda. Kalau yang di forward bias ini sekitar angkanya 0,7, 0,6, 0,8 gitu. Kecil. Tapi kalau VZK ini dia bisa besar, misal 5 volt atau 20 volt, 30 volt. Nah, ini karena breakdown. Makanya ini aplikasinya ini nanti designer ini untuk misalkan regulator satu daya. Satu daya kan 12 volt, 24 volt. Nah, itu besar ya. Kalau pakai dioda ini tentunya agak butuh dioda yang banyak.
Oke, jadi Anda bayangkan seperti itu ya. Jadi di sini ditahan ya. Jadi arus yang tegangannya di sini yang di reverse bias ini ditahan ya. Ini mungkin kalau digambar, sayangnya saya nggak bisa gambar. Ya, mungkin seperti itu saja. Ini saya juga nggak bisa gambar di sini. Ada lagi pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau dalam penggunaannya di diode itu ada spesifikasi besaran tegangan maksimum nggak, Pak? Biasanya daya ya, biasanya. Jadi yang apa namanya, kalau kita lihat di spesifikasi diodanya itu, kalau tegangan maksimum tuh nggak ada. Ya. Tegangan maksimum nggak ada. Tapi yang ada itu biasanya yang pertama ini apa namanya, daya. Ya. Dayanya dioda itu yang bisa dialiri itu berapa ya, dayanya. Atau mungkin arus dalam bentuk arusnya yang bisa dialiri itu berapa. Jadi karena tadi kan kita bicara dioda itu tadi ini toh apa namanya, seperti on dan off ya. Artinya kalau on dia berarti kan menghantarkan arus. Berarti kan seperti kabel. Kabel itu kan pasti ada spesifikasinya. Dia maksimum arus yang bisa dihantarkan berapa. Ya dioda juga seperti itu. Kalau mau apa namanya, Anda lihat si spesifikasinya, itu arus yang bisa dihantarkan itu berapa kalau dia mengantarkan arus. Tentunya kalau Anda arusnya besar mengantarkan dioda, ya kalau misalkan diodanya dayanya nggak kuat akan terbakar. Tuh. Kemudian yang kedua adalah ini, yang breakdown-nya ini. Breakdown-nya ini dia berapa? ZK-nya ini dia breakdown-nya berapa? Nah, untuk yang lain-lain pasti ada ya, IS-nya ini berapa, kayak gitu. Kalau Anda cari aja spesifikasi dioda, pasti ada parameter-parameter yang kecil seperti IS dan sebagainya. Tapi kalau misalkan Anda apa namanya, kalau rangkaian Anda tidak terlalu memperhatikan atau tidak memperhatikan arus yang kecil atau tegangan kecil, nah, untuk parameter itu bisa dihiraukan, tidak dihiraukan. Oke, coba aja ya, kalau Anda cari aja diode spek ya, IN apa ya, IN 4001. Nah ini kan, nah dia kapasitas nih, dia untuk rectifier. Nah, di sini dia ini namanya ini ya 1 ampere ya. 1 ampere rectifier itu artinya ya dia bisa mengantarkan sampai 1 ampere rata-ratanya, tapi dia bisa sampai 30 ampere peak ya. Kalau surge itu artinya cuma sebentar. Nah, Anda bisa lihat di sini ya speknya. Ini ada spek yang lebih detailnya. Ini hubungannya dengan temperatur. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada ya kita tutup aja perkuliahannya. Ya. Ini udah 4:30, sudah 1 jam. Nanti mungkin ya saya coba compile dulu tugasnya apa. Ini kayaknya perlu tugas yang hitung-hitungan. Nanti coba Anda, nanti saya umumkan di grup kalau ada tugas. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.